Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah beberapa standar pakaian yang bisa dikenakan seorang muslim untuk melaksanakan salat. Sebagai tiang agama, salat menjadi sarana untuk mendekatkan diri hamba kepada Tuhannya. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, merupakan kewajiban yang dilaksanakan 5 kali dalam satu hari. Seorang muslim pun diminta untuk mengenakan pakaian yang terbaik yang dimilikinya saat mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala pun secara khusus berfirman tentang keutamaan berpakaian dalam ibadah utama ini. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf. Sebelum turunnya ayat ini, kaum kafir Quraisy beribadah dengan telanjang. Mereka menjalankan tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa berpakaian. Riwayat itu menceritakan dahulu banyak orang melakukan tawaf dengan keadaan telanjang bulat. Mereka berkata, kami tidak bertawaf dengan pakaian yang kami gunakan untuk melakukan dosa. Maka datanglah seorang wanita dengan melepas pakaiannya dengan melakukan tawaf serta meletakkan tangannya untuk menutup kemaluannya seraya berkata, hari ini kelihatan sebagian atau seluruhnya, maka yang tampak pun tidak aku bebaskan. Turunnya perintah untuk mengenakan pakaian yang terbaik saat ke masjid disebut merupakan respon atas kelakuan orang Quraisy pada masa lalu. Pakaian terbaik untuk salat bukan tanpa aturan. Ada beberapa standar pakaian yang bisa dikenakan seorang muslim untuk melaksanakan salat. Yang pertama, salat harus dilakukan dengan pakaian yang menutup aurat. Terdapat perbedaan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Untuk muslim pria, ada perbedaan para ulama dalam menentukan aurat. Pertama, golongan yang menjadikan paha, pusar, dan lutut pria bukan termasuk aurat. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pada saat Khaybar kain sarungnya sehingga terbuka pahanya, sampai aku dapat melihat pahanya yang berwarna putih. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Riwayat lain juga mengungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyingkapkan pahanya saat menyambut Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pahanya saat ada Utsman bin Affan. Alasannya, yakni Utsman merupakan orang yang penuh dengan rasa malu. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, untuk pendapat yang menyatakan bahwa paha, pusar, dan lutut adalah aurat, dari Muhammad bin Yashi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Ma'mar sementara kedua pahanya tersingkap. Beliau bersabda, wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu karena paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Bukhari. Hadis lain juga secara tersirat mengungkapkan seperti itu. Apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam konteks aurat pria dalam salat, mayoritas ulama berpendapat bahwa lelaki harus menutup aurat hingga di bawah lutut dan sebelum mata kaki. Ketika salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian longgar seperti gamis sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Meski demikian, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat dengan sehelai kain. Beliau selendangkan ke bahu. Namun, Ketua Pusat Kajian Hadis Lutfi Fatuhullah menjelaskan apa yang dilakukan Rasulullah dalam konteks ketika itu keadaan ekonomi sedang sulit. Karena itu, pakaian tersebut tidak relevan jika dikenakan dalam kondisi saat ini. Untuk penutup aurat bagi kaum perempuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perempuan beriman agar mengenakan jilbab.
Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Mengenai batasannya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, semua tubuh perempuan itu tertutup terkecuali wajah dan telapak tangan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Terus bagaimana dengan warna pakaian? Ustaz Lutfi mengatakan, salat paling bagus dengan pakaian yang berwarna putih. Apa yang disampaikan Ustaz Lutfi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pakailah oleh kalian daripada pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah pakaian yang paling suci dan yang paling terbaik. Dan kafanilah dengannya orang yang meninggal di antara kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ibnu Majah, Ibnu Syaibah, dan Malik. Hikmah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenakan pakaian yang terbaik saat memasuki masjid untuk menyiapkan diri agar khusyuk dalam salat. Sungguh masuk akal saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk mengenakan pakaian yang bersih dan indah saat masuk ke masjid. Tidakkah mengenakan pakaian terbaik saat diundang Sang Pencipta demi mengangkat kehormatan si hamba? Bandingkan ketika kita hendak menghadiri undangan pejabat setingkat lurah ataupun camat. Saat menghadiri resepsi pernikahan pun kita terbiasa untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Maka dari itu, wahai sahabatku, kenakanlah pakaian yang terbaik dan suci di saat waktu berjumpa dengan Allah, yaitu di saat kita salat. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.